Hai listeners, balik lagi nih sama Mimin. Video kali ini kita akan melanjutkan kisah ahli pedang Chen Fan. Chen Fan akhirnya memberitahu bahwa dia adalah orang misterius pelatihan Qi tingkat kedua yang menerobos istana surgawi pertama kepada Chen Jingjing dan Sang Rumeng. Bagaimana kelanjutannya? Langsung saja kita simak videonya. Bab 22, Taois Gemuk. Chen Fan memandang Chen Jingjing dan keduanya dengan pandangan takjub, lalu menganggukkan kepala. Tiba-tiba, kepala kedua orang itu berteriak. Apakah kamu, prajurit langit berbintang satu di lantai kedua latihan Qi? Chen Jingjing menutup mulutnya dengan tangannya yang kecil, matanya melebar. Ya. Kali ini Chen Fan tidak lagi mengangguk, melainkan berjalan mengelilingi mereka berdua dan masuk ke kamarnya. Dia perlu mandi untuk mencuci bau busuk di tubuhnya. Chen Jingjing dan Sang Rumeng membeku di tempat, memandangi Chen Fan masuk ke kamar mereka dengan pandangan kosong. Rumeng, apakah aku sedang bermimpi lagi? Apakah maksudmu kita sedang bermimpi yang sama? Setelah cukup lama, mereka berdua sadar dan duduk di sofa, masih agak terkejut di dalam hati mereka. Jenius jahat yang diberitakan ternyata adalah Chen Fan. Bagaimana orang ini bisa begitu tenang? Apakah dia tahu bahwa puluhan ahli tahap membangun dasar di kota Lingxiao datang semua untuknya? Chen Jingjing melihat pintu kamar Chen Fan, merasa seolah-olah dia ingin pergi dan menembaknya. Dorongan. Orang-orang kuat di tahap membangun dasar berlomba-lomba untuk menerima orang yang akan menjadi murid langsung mereka. Ya Tuhan, itu saudaramu, Jingjing. Aku benar-benar ingin pergi ke surga dan berteriak sekarang. Aku kenal saudaramu. Tidak, jangan ungkapkan itu sekarang. Dia pasti memiliki alasan untuk tidak memberitahu orang lain. Chen Jingjing berkata dengan serius. PFFT, Sang Rumeng tertawa terbahak-bahak, mencubit wajah Chen Jingjing dan berkata, tentu saja aku tahu, lihat penampilanmu saat ini, kamu benar-benar saudari yang menyenangkan. Jika kamu berani mencubitku, kamu akan mati. Kemudian keduanya mulai bertengkar lagi. Setelah membersihkan diri, Chen Fan mengganti pakaian menjadi jubah panjang, bersandar di kursi kayu, dan perlahan-lahan menutup matanya, seolah-olah dia menutup mata untuk istirahat pikirannya. Sebenarnya, dia sedang berpikir dalam hatinya. Meskipun Mu Yunshui sementara dihentikan oleh Qin Xian-er, dengan kepribadiannya, dia tidak akan mudah menyerah, terutama karena dia membunuh banyak murid dari Sekte Abadi. Chen Fan tidak takut pada Mu Yunshui, tetapi khawatir pada dua gadis di luar sana. Untungnya, mereka telah membuat beberapa kemajuan sekarang, dan telah melewati langit pertama, dan status mereka di puncak pedang berat juga meningkat. Meskipun Sekte Chengxian kuat, seharusnya tidak mungkin untuk puncak Chongjian membiarkan Sekte Chengxian berbuat semaunya. Berpikir tentang ini, Chen Fan sedikit menggelengkan kepala. Dia memilih untuk bepergian jauh, yang mungkin baik untuk Chen Jingjing dan yang lainnya. Jalannya sendiri ditakdirkan untuk membunuh. Chen Jingjing dan Sang Rumeng ada di sisinya, tetapi akan lebih berbahaya. Chen Fan mengeluarkan token pengadilan surgawi dan mengintip dengan indera rohnya. Dia belum masuk selama lebih dari 10 hari, jadi dia ingin masuk dan melihat-lihat. Kegelapan berkedip, Chen Fan membuka matanya lagi, dia masih di luar lapangan obat di gua, tetapi burung hijau tidak terlihat. Dan dia menemukan bahwa benda surgawi ini masih berada di tingkat keempat pelatihan Qi, yang sudah lebih rendah dari tubuh fisiknya. Anak muda, akhirnya kamu bangun, seorang tukang sihir datang ke pintu guamu. Pada saat ini, suara brek burung berbulu hijau tiba-tiba terdengar. Chen Fan bangkit dan melihat, hanya untuk menemukan burung berbulu hijau berdiri di pintu gua. Selain itu, ada seorang biksu Taois gemuk di sampingnya, menatap Chen Fan dengan senyuman. Dewa tertinggi, pemuda, aku kagum dengan tulangmu. Kamu lahir dalam keluarga Taois. Mengapa kamu tidak datang ke sekteku, dan kamu akan bisa mengembangkan buah yang benar di masa depan, dan kamu akan menjadi abadi, seperti tukang sihir. Tetapi Chen Fan tidak berani meremehkannya. Kerajaan biksu Taois ini sangat tinggi, jauh melampaui tahap membangun dasar, dan orang ini dapat menemukan tempat ini sendiri tanpa menggunakan formasi teleportasi, yang menunjukkan Taoisme yang mendalam. Si burung kecil, aku melihat bahwa segelmu hitam, dan ada bencana dewa. Biksu Taois gemuk meremehkan matanya, melihat burung berbulu hijau dan tersenyum. Hei, ini adalah burung buas kuno dengan segel yang cerah. Jika kamu melihat bintang ini, mata kamu akan buta setiap menitnya. Bulu burung berbulu hijau meledak, menatap biksu Taois gemuk dan mengatakan dengan marah. Kamu tidak percaya? Maka keluarlah, dan tukang sihir miskin ini akan bermain-main denganmu.
Biksu Taois gemuk mengibaskan sapunya, mengajak burung berbulu hijau bertarung. Anak muda, ini tidak tertahankan. Burung berbulu hijau selesai berbicara dan memberi isyarat untuk keluar. Jika kamu keluar dalam formasi, dia akan masuk. Chen Fan mengerutkan kening dan mengatakan, menjadi sasaran orang kuat bukanlah hal yang baik. Burung berbulu hijau memberikan tendangan besar saat mendengar kata-kata itu, tetapi tidak melangkah keluar. Anak muda, kamu berpikir terlalu banyak. Pindao bukanlah tipe orang seperti itu, dia hanya datang untuk menerima murid. Biksu Taois gemuk masih tersenyum. Aku seorang pengkultivasi pedang, dan aku tidak memiliki takdir dengan Taoisme. Kamu seharusnya mencari orang lain. Chen Fan menggelengkan kepala dan berkata, pemulia pedang. Pengkultivasian pedang bagus, seperti yang disebut seni bela diri dan seni pedang. Pedang adalah jalan, dan ada beberapa set pedang kelas atas di sini di Pingdao, mana yang ingin kamu pelajari? Biksu Taois gemuk mengatakan dan mengeluarkan beberapa seni pedang yang sederhana dari lengan bajunya. Chen Fan terkejut. Seni bela diri pedang Haotian, seni bela diri pedang Jiugong, seni bela diri pedang Wuji, seni bela diri pedang Tiangang, tongkat dewa, apa yang kamu lakukan di sini? Aku belum pernah mendengarnya. Bulu burung hijau mengatakan dengan meremehkan. Karena kamu bodoh. Ini adalah seni pedang Taois tingkat atas. Di antaranya, seni pedang Jiugong dan seni pedang Tiangang bahkan lebih kuat. Biksu Taois gemuk menggelengkan kepala dan berkata, Chen Fan menganggukkan kepala sedikit, tanpa memperhatikan hal-hal lain, tetapi dia telah melihat nama-nama seni pedang Tiangang dan seni pedang Jiugong di dalam buku kuno. Catatan tentang seni pedang Jiugong sangat rinci. 9 istana adalah dasar Kimendunjia, yang sangat misterius. Dikatakan bahwa set seni pedang ini juga mengandung jenis metode tubuh Jiugong. Kultivator menginjak Negen Palaces, menetapkan formasi Negen Palaces, dan menggunakannya sesuai situasi yang sepenuhnya alami. 2 set seni pedang ini memang kuat, tetapi jalan pedang yang saya praktikkan tidak cocok dengan seni pedang berbasis formasi ini, yang bertentangan dengan jalan ketidakmortalan pedang saya. Chen Fan menggelengkan kepala, berpikir bahwa itu tidak cocok baginya. Pemuda, apakah kamu berlatih seni pedang Ventian? Biksu Taois gemuk tiba-tiba menghentikan senyumnya dan menyempitkan matanya. Hati Chen Fan terkejut, tetapi juga untuk menunjukkan permukaan. Dengan tingkat yang canggih dari Biksu Taois gemuk ini, tidak sulit untuk melihat melalui energi sejati di tubuhnya, tetapi langkah seseorang yang mengenali seni pedang Ventian. Yang membuatnya terkejut. Seni pedang Ventian cepat untuk dimenangkan, dan energi pedang yang dikultivasikan juga sangat dominan, tetapi setelah tahap membangun dasar, kamu hampir selesai berlatih set seni pedang ini. Bahkan jika kamu menemukan jenis seni pedang ini di masa depan, itu akan memakan waktu lama. Latihan juga akan menyebabkan kerusakan pada meridian kamu, jadi seni pedang Jiugong adalah pedang paling cocok untukmu. Setelah Biksu Taois gemuk selesai berbicara, senyum muncul di wajahnya lagi, dan keagungan bakat tadi menghilang. Apakah benar-benar begitu kuat? Burung berbulu hijau terkejut mendengarnya. Biksu Taois gemuk mengangguk, matanya masih tertuju pada Chen Fan. Apa tujuanmu? Chen Fan tahu bahwa tidak ada yang akan terjadi. Dewa tertinggi, Pindao melihat bahwa kamu adalah bakat yang tampan. Kamu tampan dan memiliki hubungan dengan sekolah Taois saya. Katakanlah yang mengeringkan mulut, biarkan Pindao masuk untuk minum dulu. Biksu Taois gemuk berkata dengan serius. Baru sekarang Chen Fan menyadari bahwa setelah lama bermasalah, Biksu Taois gemuk hanya ingin masuk ke guanya, tetapi dia memiliki lebih dari satu niat. Anak muda, tidak apa-apa, tidak ada yang bisa melukaimu di guamu. Burung berbulu hijau mengingatkan. Chen Fan mengangguk dan membuka pintu gua. Biksu Taois gemuk memberinya perasaan yang sangat aneh, terkadang sulit ditebak, terkadang seperti tongkat penipu, membuatnya sulit untuk melihat wajah aslinya. Dia melihat kilatan cahaya di pintu gua, dan Biksu Taois gemuk tersenyum dan masuk. Apa nama Taois? Chen Fan melihat Biksu Taois gemuk dan berkata, nama Pindao adalah Tian Liang. Biksu Taois gemuk mengatakan ini, matanya tiba-tiba menyala, dan dia berlari ke lapangan obat. Baiklah, aku menemukannya, ini di sini. Setelah selesai berbicara, Biksu Taois gemuk mengeluarkan kotak giok dari lengan bajunya, menempelkan telapak tangannya pada tanah lapangan obat, dan membaca beberapa ayat dengan diam-diam. Dentuman, suara membosankan meledak, dan Chen Fan melihat bahwa lapangan obat diterjang oleh angin puting beliung dengan Biksu Taois gemuk sebagai pusatnya. Keluarlah untukku. Biksu Taois gemuk berteriak dengan suara dalam, dengan telapak tangannya yang berpegangan erat pada tanah. Dengan infus energi sejatinya, lapangan obat mulai gemetar.
Meskipun Chen Fan tidak merasakannya, dia bisa melihat jelas pasir tanah bergetar. Apa yang dia lakukan? Chen Fan mengernyitkan dahi sedikit, dia menebak bahwa ini adalah tujuan biksu Taois gemuk datang ke sini. Setelah beberapa napas, wajah biksu Taois gemuk mulai menjadi ungu, seolah-olah dia sedang berjuang melawan sesuatu. Mendengar "Bo-o", tiba-tiba biksu Taois gemuk berdiri dari tanah, dan telapak yang tadinya ada di tanah menggenggam batu aneh yang penuh retakan. Aku lelah dan miskin." Biksu Taois gemuk dengan hati-hati meletakkan batu itu ke dalam kotak giok, lalu mengeluarkan talisman untuk menyegel kotak giok sepenuhnya. Apakah ini batu obat berpola kura-kura? Burung berbulu hijau mengenali batu itu dan berkata dengan takjub. "Kamu punya penglihatan tajam, jangan khawatir, mereka yang melihat akan mendapatkan bagian, dan Pindao tidak pernah berbohong." Biksu Taois gemuk tersenyum dan meletakkan kotak giok itu ke dalam lengan bajunya. "Setelah Pindao mengumpulkan semua bahan dan meracik pil Yuanying, aku akan memberimu 1 potong." Pil Yuanying. Hati Chen Fan terkejut, menciptakan pil yang diperlukan untuk tahap Yuanying, yang masih jauh darinya. Sekarang dia baru saja berlatih Qi pada tingkat ke-6, tetapi sekarang tampaknya biksu Taois gemuk setidaknya berada di tahap Jindan, dan bahkan hampir melewati tahap Yuanying, jika tidak dia tidak akan mencari bahan obat untuk meracik pil Yuanying. "Ayo, anak muda, inilah rumus pedangmu." "Maaf, aku harus mengucapkan selamat tinggal." Biksu Taois gemuk memberikan rumus pedang Jiugong kepada Chen Fan dan pergi. "Tongkat Dewa, apakah kamu tidak ingin merekrut murid?" Burung berbulu hijau bertanya. Dewa tertinggi Tianzun, menerima murid adalah masalah harmoni antara surga, bumi, dan manusia. "Semoga kamu mencintai, saya rasa hari ini bukan saat yang baik, saya akan membicarakannya lebih detail di masa depan, dan saya akan pergi." Biksu Taois gemuk selesai berbicara dengan penuh keseriusan, mengambil langkah-langkah misterius, dan dengan sekejap menghilang di luar gua. "Kurang ajar, aku ditipu." Burung berbulu hijau berkata dengan marah. Chen Fan melihat rumus pedang Jiugong di tangannya, dan tersenyum sedikit di sudut bibirnya, setidaknya, seni pedang ini adalah yang sebenarnya.